Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi untuk materi kali ini. Kita adalah akupuntur pada adiksi rokok, ya. Akupuntur pada adiksi rokok. Ya, mungkin rokok itu sudah hal yang biasa Anda dengar. Mungkin bahkan di antara Anda ada yang merokok. Nah, sebenarnya banyak yang sudah tahu kalau kandungan bahan kimia sebatang rokok itu luar biasa. Ada 4.000 bahan kimia beracun. 43 diantaranya penyebab kanker. Ya. Dan pada rokok ini ada zat yang membuat orang ketagihan adalah nikotin. Ya. Nikotin ini luar biasa. Kemudian selain itu ada tar. Tar itu kumpulan partikel padat penyebab kanker dan gas-gas berbahaya lainnya. Ada banyak sekali. Ya. Dan nikotin sendiri ini diisolasi dari tanaman tembakau. Dia punya sifat karsinogen. Karsinogen itu penyebab kanker. Dia bisa mengganggu kehamilan dan janin. Ya, ini nikotin sendiri juga bisa melemahkan kaki. Nah, ini yang ada di dalam sebatang rokok. Ya, ini yang ada dalam sebatang rokok yang sebenarnya banyak merugikan kita. Ada hidrogen sianida. Sianida itu sangat mematikan ya. Ini biasanya dipakai untuk pembasmi hama, untuk racun ya. Kemudian ada toluidin, ini zat karsinogenik penyebab kanker. Ada pembersih lantai, amonia. Nah, ada uretan, ini zat karsinogenik. Ada pelarut industri, toluene. Ada arsenik, ini racun untuk semut putih. Dan dipensakridin, ini juga zat karsinogenik. Ada penol, pembunuh kuman, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Ya, ini ada banyak sekali. Oke. Nah, sebenarnya adiksi itu apa? Ya. Adiksi rokok itu apa? Adiksi rokok itu adalah di mana kondisi seseorang sudah mengalami ketergantungan dan ketagihan pada zat nikotin yang umumnya terdapat pada rokok, ya, atau hasil tanaman tembakau. Oke, saya ulangi. Jadi adiksi rokok adalah di mana kondisi seseorang sudah mengalami ketergantungan atau dependensi dan ketagihan pada zat nikotin yang umumnya terdapat pada rokok. Ya, ini. Kemudian apa yang membuat orang ini sulit berhenti merokok? Sebenarnya apa? Ya, ketika orang itu telah kecanduan rokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau ini akan merangsang otak untuk melepas zat yang memberi rasa nyaman atau dopamin. Nah, seorang pecandu saat tidak merokok, dia bisa mengalami gejala putus nikotin. Ya, jadi orang yang biasa merokok, ketika tidak merokok, itu bisa memunculkan rasa tidak nyaman, bahkan sulit konsentrasi. Makanya kan ada orang yang bilang, saya nggak bisa mikir. Ya itu sudah kecanduan. Ya, mudah marah. Ya, mudah marah. Nah, mereka biasanya untuk mempertahankan rasa nyaman, ini akan muncul dorongan untuk merokok kembali. Dan ini adalah awal dari proses kecanduan. Adiksi rokok sendiri memang disebabkan kebiasaan merokok atau mengkonsumsi produk tembakau yang mengandung zat nikotin. Ya, rokok mengandung nikotin dan ini merupakan zat yang sangat adiktif atau dapat menyebabkan ketergantungan. Ya, menyebabkan ketergantungan ini. Nah, nikotin ini akan memengaruhi keseimbangan kimia pada otak, khususnya dopamin dan norepinefrin. Kemudian cairan otak yang mengendalikan, ini merupakan cairan otak yang mengendalikan rasa bahagia dan rileks. Nah, ini etiologi penyebab orang itu kecanduan rokok. Oke. Nah, ini kalau ngelihat ini seperti ini. Ya, ketika efek nikotin itu mulai bekerja, ya, maka level mood dan konsentrasi itu berubah. Para perokok akan merasakan bahwa efek tersebut terasa nikmat dan menyenangkan. Nah, perubahan ini terjadi sangat cepat. Ketika seseorang menghisap rokok, nikotin akan langsung menuju ke otak dan efeknya segera bekerja. Maka dari itu,
perokok sangat menikmati efek dari nikotin dan dia menjadi tergantung terhadap efek itu, mengalami ketergantungan. Dan perubahan ini sangat cepat, sangat cepat sekali. Oke. Nah, ini siklusnya. Jadi eh, siklus bagaimana seseorang ini mengalami kecanduan. Awalnya diawali dengan berkurangnya zat dopamin. Ya, ketika zat dopamin ini berkurang, akan muncul rasa ini tidak nyaman, entah gelisah, entah tidak nyaman, nggak bisa fokus, nggak bisa konsen. Akhirnya muncul keinginan untuk merokok. Nah, ketika dia merokok, nikotin ini terserap dalam darah dan diteruskan ke otak. Ya, diterima oleh reseptor alfa 4 dan beta 2 yang dia menerima nikotin. Nah, ketika nikotin masuk terjadi pelepasan dopamin. Ketika dopaminnya lepas, ini akan memberikan rasa nyaman. Ya, ini akan memberikan rasa nyaman. Nah, apa tanda dan gejala orang yang putus rokok? Ya, macam-macam. Ada rasa ingin marah, cemas, ya, sulit konsentrasi, depresi, insomnia, sulit tidur, performanya menurun, ada nafsu makan yang meningkat. Ya, nafsu makannya meningkat. Kenapa? Ya ini untuk pelampiasan. Kemudian craving, craving di sini adalah keinginan untuk merokok lagi. Ini, ya, keinginan untuk merokok lagi. Bagaimana pengobatannya? Ya, pengobatannya macam-macam. Orang bisa saja berhenti seketika. Hari ini merokok, besok berhenti, stop, stop. Bisakah? Bisa. Bisa karena itu niat kok. Oke, yang pertama berhenti seketika. Yang kedua penundaan. Menunda saat menghisap rokok pertama 2 jam setiap hari dari hari sebelumnya. Misalnya begini, saya biasa makan pagi terus merokok. Ya udah, merokoknya nanti aja 2 jam dari sekarang. Nanti dikurangi. Nah, yang ketiga pengurangan. Jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur-angsur. Ya, biasanya sehari 2 bungkus, kurangi deh. Kalau sehari misalnya 2 bungkus itu 24 batang. Sehari jadi 22 batang. Dan ini bertahap, tidak seketika ya. 24 jadi 22 dilakukan selama 3 hari. Dikurangi lagi jadi 20 batang selama 3 hari atau 4 hari. Kurangi lagi jadi 18 batang dan seterusnya jadi bertahap. Kemudian terapinya adalah ada obat ya tapi mahal. Ya, ada obat tapi mahal. Hipnoterapi. Hipnoterapi cukup efektif dan sangat efektif. Ya, sangat efektif. Dan berbagai terapi holistik lainnya. Di antaranya yang akan kita bahas adalah dengan akupuntur, ya. Dengan akupuntur. Nah, sebenarnya adiksi rokok menurut ilmu akupuntur itu apa? Adiksi rokok dalam ilmu kedokteran timur ini disebut dengan jien atau berhenti merokok. Dan sejarah merokok ini sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Ya, rokok itu memiliki sejarah lebih dari 500 tahun yang lalu. Rokok itu seperti tadi saya sampaikan adalah zat beracun. Penyerapan zat beracun dalam jangka lama ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yin dan yang dalam tubuh. Bisa juga terjadi disfungsi qi dan shui yang dapat mengakibatkan defisiensi pada paru, yang dapat menyebabkan defisiensi pada hati, yang dapat menyebabkan defisiensi pada jantung, pada limpa, pada ginjal. Ya, ini. Nah, bagaimana etiologi dan patogenesisnya? Ya, menurut ilmu akupuntur, kebiasaan merokok itu menyebabkan rusaknya yin paru. Ya, yinnya rusak sehingga yang paru menjadi berlebih. Ya, yang paru menjadi berlebih. Yinnya rusak, yangnya jadi berlebih. Kekurangan yin secara terus-menerus
ini menyebabkan kekosongan dan turunnya api sehingga menyebabkan kecanduan rokok, ya, kecanduan rokok. Nah, gejala putus rokok disebabkan oleh kehilangan yin paru, ya, kehilangan yin paru. Cara diferensiasi sindrom, ya, defisiensi Qi jantung dan paru, ya, terjadi defisiensi Qi jantung dan paru. Manifestasinya apa? Ini manifestasinya berupa kalau merokok itu disertai dengan batuk, bahkan mungkin nyeri dada, bisa merangsang munculnya asma, rasa penuh di dada, ada sakit tenggorokan, ada nafasnya menjadi lebih pendek, ya. Kemudian palpitasi, ya saya ulangi ya. Defisiensi jantung dan paru manifestasinya itu kalau merokok bisa disertai batuk, nyeri dada, rasa penuh di dada, sakit tenggorokan, nafas pendek, mudah marah, tidurnya kurang nyaman karena terganggu mimpi, kemudian lidah itu pucat dan nadinya lemah. Nah, ini kalau defisiensi jantung dan paru. Kalau pada mereka yang defisiensi yin hati dan ginjal, ini manifestasi merokok ini akan disertai pusing, ya, pusing. Ada vertigo, mungkin tinnitus, ya, telinganya impoten. Nah, ini impoten. Laki-laki tahu merokok itu menyebabkan impoten, tapi ya mengapa mereka belum mau berhenti, ya? Kemudian spermatorea, ya, suburannya juga terganggu. Menstruasinya irreguler kalau ini pada wanita. Infertil, ya, mengganggu proses terjadinya kehamilan. Lidah merah dan kadang-kadang ada sedikit atau mungkin nggak ada selaput. Ya. Kalau kita raba nadinya itu seperti benang, ya, seperti benang. Nah, kalau pada defisiensi limpa dan lambung, ini beda lagi. Kalau tadi defisiensi Qi jantung dan paru, defisiensi yin hati dan ginjal, kemudian kalau defisiensi limpa dan lambung, ini manifestasinya berupa merokok disertai nyeri abdomen kronis. Ya. Kemudian rasa tertekan dan penuh di abdomen. Nafsu makannya menurun. Ya, ini pada defisiensi limpa dan lambung. Nafsu makannya menurun, bahkan mungkin tidak nafsu makan. Ada diare, ya. Kemudian ada rasa berat di tubuh, ya. Rasa berat di kepala, otot lidah itu pucat, ya, bengkak dan selaput lidahnya lengket. Nadinya kalau kita raba lemah dan moderat, ya. Nadinya lemah dan moderat. Nah, titik-titiknya apa untuk akupuntur? Titik akupuntur pada tubuh, titik utama itu adalah Pai Hui, ya, atau Du 20, ya. Kemudian Tian Wi Shui atau apa namanya ekstra UE 21. Ya. Ini untuk titik utama. Kemudian kalau akupuntur pada telinga itu Shenmen, subkortek, paru, hati, mulut dan trakea. Kemudian kalau titik yang berdasarkan sindrom, ya, ini ada defisiensi Qi jantung, ya, pada defisiensi jantung seperti tadi. Ini adalah pinyin U11, paru 11, kemudian juga atau CV14, Nekwan, ya, pericardium 6, dan Sanjinjiao. Kalau pada defisiensi yin hati dan ginjal, titiknya itu Shenmen, Xingjian, ya, liver 2, dan Taixi, kidney 3. Kemudian kalau pada kasus yang didiagnosis itu defisiensi limpa lambung, titiknya itu Ximen atau liver 14, kemudian ST36, ya, dan pericardium 6 atau NEC1. Ya. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme kerja akupuntur pada adiksi rokok, ya? Ini mungkin jarumnya enggak.
tulisannya nggak bisa terbaca ya. Ya, mekanisme akupuntur dalam mengatasi adiksi rokok itu dengan merangsang pelepasan neurotransmitter dan opioid endogrin berupa serotonin, ya, noradrenalin atau norepinefrin, kemudian kolesitokinin. Nah, mereka ini akan memengaruhi produksi dopamin yang berperan dalam adiksi nikotin. Saya ulangi, mekanisme akupuntur dalam mengatasi adiksi rokok yaitu merangsang pelepasan neurotransmitter dan opioid endogrin. Apa saja? Serotonin, noradrenalin atau norepinefrin, kolesitokinin, ya, mereka itu akan memengaruhi produksi dopamin yang berperan dalam adiksi nikotin. Nah, ketika kita melakukan penusukan pada titik Heku, ya, atau liver 4, lak intestinum 4, sorry, lak intestinum 4, usus besar 4, kemudian Taichung atau liver 3, dan Tianwi Shui atau ekstra UE21, ini dapat meningkatkan produksi dopamin yang diharapkan dapat menekan keinginan merokok. Karena dopamin ini akan memiliki efek penenang dan menimbulkan perasaan euforia yang ringan. Ya. Nah, sensasi gustatorus dan keadaan mulut ini. Ini kalau kita namanya efek dari akupuntur. Ini ada sensasi gustatorus dan keadaan mulut. Pada beberapa penelitian menyatakan bahwa terapi akupuntur ini berhubungan dengan sensasi gustatorius, ya. Kemudian konsumsi nikotin secara terus-menerus ini menyebabkan lidah non-sensitif pada rasa pahit untuk waktu yang lama. Sehingga pada pengamatan tingkat kepahitan ini menjadi tinggi. Ya, ini karena adanya sensasi gustatorus dan keadaan mulut. Kemudian ketika kita sudah melakukan akupuntur, rasa rokok ini biasanya akan berubah menjadi pahit, hambar, ya, manis, atau rasa abnormal lain yang menyebabkan seorang perokok itu kehilangan minat lagi untuk merokok, kehilangan keinginan untuk merokok. Ya. Kemudian pengaruh pada neuroendokrinologi. Ada hasil uji yang menunjukkan bahwa ada peningkatan adrenalin, noradrenalin, dopamin, dan dioksipenilalamin atau dopa pada perokok jangka panjang. Kemudian ini akan menurun setelah dilakukan terapi aurikuler akupunktur. Ya. Setelah dilakukan terapi aurikuler akupunktur. Ini pengaruhnya pada neuroendokrinologi. Nah, titik paru 6 atau Kong Sui, ya, titik ini dapat melancarkan aliran darah sehingga oksigen dan darah ini akan tersalurkan ke paru-paru lebih baik. Kemudian kadar karbon hemoglobin darah ini ketika diamati akan lebih tinggi pada perokok. Dan ini terjadi perubahan konsentrasi pada intra dan intersel eritrosit yang menyebabkan perubahan fluiditas dari zona membran lipid. Pada kasus adiksi rokok, akupuntur diyakini dapat membalik efek nikotin pada fluiditas zona membran lipid yang menjadi bukti bahwa akupuntur ini berperan penting pada pengobatan adiksi rokok. Nah, sekarang, oh ya ini tadi ya, sensasi-sensasinya. Uh, Kalau mekanisme akupuntur telinga untuk adiksi rokok bagaimana? Neuroanatomi titik akupuntur ini dipersarapi oleh nervus vagus. Ya, dipersarapi oleh nervus vagus. Penusukan yang dilakukan pada titik paru ini akan menstimulasi nervus vagus yang akan diteruskan ke hipotalamus. Neuron hipotalamus ini akan melepaskan serotonin. Nah, serotonin ini akan mengaktifasi
metionin ensepalin, dan suatu opioid peptide. Metionin ensepalin ini dilepaskan di area ventral segmental dan berinteraksi menghambat reseptor yang menghambat GABA. GABA atau gamma aminobutyric acid. GABA inilah yang mengontrol pengeluaran dopamin di daerah segmental. Ya. Kemudian apa saran anjuran yang bisa dilakukan? Ya kita melakukan sesuatu yang menyehatkan jiwa dan raga. Misalnya kita olahraga, menggantinya dengan kebiasaan lain, melukis, apa namanya, olahraga yang kita bisa lakukan, ya tadi sudah disebutkan, ya. Jangan mengalihkan dengan makanan, nanti akan bertambah gemuk. Menunda keinginan untuk merokok atau minta dukungan dari keluarga dan kerabat, atau bisa juga konsultasi dengan uh, profesional, ya konsultasi dengan profesional. Oke.